Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Kirana dengan NIM 220512040050 dari kelas Teknik Informatika B 2022. Di sini saya akan melakukan praktikum ARP dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Sebelum masuk ke praktikum, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai ARP. ARP atau Address Resolution Protocol merupakan sebuah protokol dalam TCP atau IP Protocol Switch yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat Media Access Control atau MAC address. Ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP atau IP mencoba untuk mengakses sebuah localhost TCP atau IP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address agar frame-frame data dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi, yaitu kabel, radio, atau cahaya. Tabel ARP didapatkan dari request atau broadcast ke jaringan dan berada pada layer 2 jaringan. Setiap host menyimpan tabel ARP dalam cache, tetapi jika hardware address ini tidak ada di dalam cache ARP, maka ARP bertugas untuk mencarinya. Di sini kita akan melakukan praktikum ARP menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Nah, untuk praktikum kali ini kita membutuhkan satu switch. Kita ambil satu switch. Lalu kita juga membutuhkan 3 PC. Kita ambil PC1. Di sini kita rename menjadi PC1. Lalu kita ambil PC2 dan PC3. Setelah itu kita hubungkan PC1, PC2, dan PC3 ke switch menggunakan straight. Kita hubungkan PC1 ke switch, lalu kita hubungkan PC2, kemudian kita hubungkan PC3 ke switch. Selanjutnya kita set IP address dari PC1, PC2, dan PC3. Caranya kita klik ke PC1, kita masuk ke desktop, kemudian kita masuk ke IP configuration. Pada IP address ini kita ketikkan 192.168.1.1. Dan kita post. Nah, di sini kita cek apakah IP-nya sudah termasuk, lalu kita masuk ke PC2. Kita set IP PC2, caranya sama. Di sini kita ketikkan 192.168.1.2. Oke, kita cek apakah IP sudah masuk. Lanjut ke PC3. Desktop IP configuration, kemudian kita ketikkan 192.168.1.3. Selanjutnya kita cek. Nah, sudah PC1, PC2, PC3 sudah mempunyai IP-nya sendiri-sendiri. Lalu kita masuk ke PC1. Di sini kita masuk ke command prompt. Kita ketikkan ARP min A. Nah, di sini tampilkan no ARP and response, di mana artinya karena belum ada paket yang dikirim, tidak ada informasi log ARP sama sekali. Kemudian kita akan mensimulasikan simple PDU. Caranya kita masuk ke mode simulation. Nah, di sini kita buat simple PDU dari PC1 ke PC3 dengan mengklik ini yang seperti gambar kotak suara ini. Kita klik untuk melakukan simulasi dari simple PDU dari PC1 ke PC3. Selanjutnya kita filter event list-nya. Kita klik show all atau none, kemudian kita klik edit filter, kemudian di sini kita centang ARP. Lalu kita close. Selanjutnya untuk mengetahui dari PC1 urutannya kemana saja, kita tinggal klik tombol next,
untuk menjalankan simulasi secara bertahap. Nah, sekarang kita klik tombol next. Dari PC1 akan dikirimkan ke switch. Di sini kita klik switch. Nah, pada layer 2 ini Ethernet 2 header mengirimkan FFFF, yaitu broadcast ARP dari IP 192.168.1 dengan destinasi IP 192.168.1.3. Oke, kita close, lalu kita next lagi. Dari switch akan mengirimkan ke PC2 dan PC3. Kemudian kita lihat ke PC2. Ternyata dia menerima request, namun dia tidak memberikan reply atau balasan karena dia tidak merasa mempunyai IP tersebut. Tidak merasa mempunyai IP destinasi, jadi dia tidak melakukan reply. Kita close, kemudian kita masuk ke PC3. Nah, sedangkan pada PC3, setelah kita cek, dia menerima dan memberikan balasan atau reply, yaitu outliernya ini, di mana dia memberikan balasan bahwa paket telah diterima dan dia memberikan alamat IP yaitu 192.168.3 dan juga alamat MAC address dari PC3 yang dikirimkan ke destinasi yaitu IP 192.168.1.1 yang merupakan IP dari PC1. Kemudian kita klik next. Di sini dari PC3 dikembalikan ke switch. PC3 akan mengirimkan pesan kembali ke PC1. Kemudian dari switch kita next akan dikirimkan ke PC1. Kita klik PC1. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa PC1 menerima paket SOS IP 192.168.1.3 dengan destinasinya adalah IP 192.168.1.1 dengan MAC address-nya ini. Maka dari itu, PC1 sudah mengisi tabel ARP-nya sehingga nanti jika dicek pada PC1 akan muncul tabel ARP yang berisi IP dan MAC address dari PC3. Kita close. Setelah simulasi PDU selesai, kita kembali ke mode real time. Kemudian untuk mengecek tabel ARP-nya, kita masuk ke PC1, kemudian masuk ke command prompt, kemudian kita ketikkan lagi ARP-A. Nah, di sini sudah bisa ditampilkan tabel ARP dari PC1 yang isinya adalah IP dan MAC address dari PC3. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya.